Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Apa kabarnya nih? Iya, kita mau sapa dulu di adik-adik di rumah biar semangat. Ayo kakak Grace. Kakak sapa lagi di rumah ya. Adik-adik harus semangat jawabnya. Shalom adik-adik. Shalom. Kita harus kak tanya kabarnya yang fantastis. Yes, luar biasa. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa, fantastis. Ulang kak, biar kompak. Ayo kak lagi. Oke. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa, fantastis. Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi dulu yuk. Udah pakai baju yang rapi belum? Saya. Coba lihat. Bajunya udah dirapiin dulu, rapihin dulu. Yang baru bangun cuci muka dulu kali ya, Iya, cuci muka dulu. Biar- Yang lagi biar makan, fresh ininya nontonnya. Yang lagi makan makanannya disimpan dulu karena kita mau beribadah. Buat adik-adik yang udah siap ibadah, yang sayang dan udah kangen banget sama Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Kita lipatkan tangan kita tutup mata kita. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Meskipun kondisi semakin hari kurang membaik ya Tuhan, tapi kami percaya semuanya atas izin Engkau, semuanya atas rencana Engkau. Tuhan, sebentar kami mau menyanyikan pujian dan penyembahan kami mau bersorak-sorai menyenangkan hati Engkau. Urapi kami ya Tuhan, agar kami boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Engkau. Adik-adik yang di rumah sama-sama katakan amin. Kita mau angkat satu pujian kak, mau yang beda dikit ya. Lagu apa tuh Kak Lingling? Lagu Yesus Pokok kak, tapi ini versinya beda dikit. Biar Boleh. adik-adik di rumah tuh belajar juga gitu loh yang nggak tahu. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Iya. Ajak mama papanya ya kak, yang di samping-sampingnya boleh barengan juga sama kita. Ayo kak. Tepuk tangan semuanya dulu ya.
Kak. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak abis ini? Biar lebih semangat lagi adik-adiknya. Kita mau nyanyi lagu Markas Iblis aja Kak Lingling. Iya, jadi ini biar tambah semangat, biar panas ya Kak di rumah. Ayo Kak. Yuk tepuk tangannya Tepuk tangan dong adik-adik di rumah. Siapa lawannya? Akulah pahlawan. Setiap hari loncat juga. Kira-kira udah capek belum ya ada yang di rumah ya? Kayaknya sih belum, Kak. Belum sih Kak. Kita mau pemanasan lagi Kak. Tapi kayaknya kita harus dengerin firman Dengar dulu, firman Kak. dulu ya. Kita adik-adiknya di rumah mungkin papa mama yang ada juga boleh sambil siapin hati kita ya. Kita siapin mata hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Tapi sebelumnya kita mau membawa satu lagu dulu Kak. Dengan hati yang sungguh-sungguh adik-adik, kita mau katakan sama-sama lagu ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu. Ku menyerahkan
Yesus, di saat-saat ini ya Tuhan Yesus masih bisa diberi kesehatan ya Bapak, diberi kekuatan ya Tuhan Yesus di tengah pandemi ini ya Tuhan Yesus yang masih berlangsung. Kami pengen ya Bapak semuanya cepat pulih kembali Tuhan dan normal kembali ya Bapak. Kami mohon Tuhan Yesus Kau selalu berkati ya Bapak kami pribadi lepas pribadi, buat kami yang masih di rumah belajar online ya Tuhan, berkati papa mama kami juga Tuhan setiap hari Tuhan. Dan buat kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman atau keluarga kami di sekolah minggu yang sakit ya Bapak, kiranya Tuhan Kau berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus, dan berikan perlindungan selalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu ya Bapak, Engkau berkati ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Jadikan kami anak yang nurut dan dengar-dengar akan Kau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang diurapin Tuhan, dan yang penuh dengan sukacita. Hari ini kakak mau bercerita. Udah siap belum? Udah siap belum nih dengerinnya? Jangan sambil makan ya. Ingat, jangan sambil makan. Kita mau fokus. Oke? Oke, yang siap katakan yes. Yang siap lagi bilang yes. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang meriah. Oke, siap-siap. Kakak mau cerita. Ceritanya begini. Di sebuah kebun anggur tuh kayak apa ya Kak? Kebun biasa deh. Di sebuah kebun anggur, pasti yang ditanam apa? Anggur. Ada anggur yang ditanam di situ. Lalu waktu benih anggur dimasukin, lama-lama nih, cing 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 cing, wah, berbuah. Tapi nggak langsung ada buahnya. Kan dia mulai tumbuh dulu nih batang mudanya, lalu mulai muncul daunnya,
Dan ada apanya, Dek? Ada sulur-sulurnya, Dek. Makanya di setiap benih anggur yang ditanam itu dipasang tongkat-tongkat. Gunanya apa, Dek? Supaya sulurnya itu tuh bisa naik ke situ, Dek, merambat. Nah, nanti kalau sulurnya udah merambat nih, muncul daun gitu. Nanti kalau daunnya udah ada nih, mulai muncul bunga. Wow, pokoknya banyak. Tapi gini, Dek, ternyata nanam pohon anggur itu nggak gampang, tapi juga nggak susah. Perlu perawatan. Perawatannya gimana ya? Perawatannya seperti ini, Dek. Jadi ya, anggur yang tadi udah tumbuh bersulur-sulur itu dan sudah ada bunga-bunganya, itu mesti rajin dipangkas. Tas. Supaya daun-daun yang rimbun itu enggak nutupin bunga, supaya matahari tuh bisa nembus masuk ke bunganya, ke akarnya, terus masuk. Kalau rimbun pohonnya atau rimbun daun-daunnya, matahari nggak bisa tembus, jadi nggak bisa tumbuh, Dek. Maka perlu dibersihin, dipangkas, tas. Sampai akhirnya bisa berbuah. Buahnya banyak sekali. Itulah pohon anggur. Nah, kakak mau kasih firmannya ya. Di dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 2 bilang begini. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dibuang. Dan dia akan mulai membersihkan setiap ranting yang berbuah. Jadi semuanya itu akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, kakak mau kamu sekarang ikutin kakak. Oke? Gini ya. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Ulangi lagi. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Supaya berbuah, maka perlu dipotong, dibersihkan. Yang tidak berbuah nih akan dibuang. Ulangin lagi ya. Ikutin kakak. Awas. Siap-siap. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Supaya berbuah, maka harus dipotong, dibersihkan. Dan yang tidak berbuah akan dibuah. Nah, seperti itu. Oke, ulangin dengan cepat, sama-sama. 1, 2, 3. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Kalau mau berbuah harus dibersihkan. Kalau yang tidak berbuah akan dibuang. Nah, udah ingat? Itu ayatnya ya. Lalu kakak mau kasih tahu lagi sama kamu. Gimana caranya supaya kita bisa berbuah? Supaya kita bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Ulangin lagi ya. Supaya bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka Kristus di dalam kita. Ulangin lagi. Supaya berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Supaya Kristus hidup dan tinggal di dalam kita, maka kita bisa berbuah. Nah, dengar baik-baik. Pada waktu kita tinggal di dalam Kristus, maka kita bisa hidup kudus. Kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ulangi lagi ya. Supaya, gimana dong supaya kita berbuah? Kan gitu ya. Supaya kita bisa berbuah,
maka kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Supaya kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita bisa hidup kudus. Kita bisa serupa Kristus dan kita penuh dengan Roh Kudus. Udah ingat belum? Kakak ulangin lagi ya. Gimana caranya supaya berbuah? Supaya kita berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Sebab kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita akan hidup kudus dan kita akan serupa Kristus serta kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Pintar. Nah, sekarang kakak kasih tau lagi deh. Kalau yang gak berbuah digimanain kak? Itu dia deh. Kalau gak berbuah ya. Kalau gak berbuah, dibuang. Dibuang. Dibuang artinya apa tuh kak? Dibuang artinya enggak jadi milik Kristus lagi. Sedih dong kak, ya jelas sedih. Kalau nggak jadi milik Kristus berarti dia gagal hidup kudus. Dia tidak serupa Kristus. Dan pasti dia nggak bisa terima Roh Kudus. Kecuali kalau dia tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia. Maka hidupnya kudus, serupa Kristus dan penuh Roh Kudus. Kakak ingetin lagi, kalau tidak berbuah maka akan dibuang. Ingat baik-baik. Oke? Maka supaya hidup kita terus di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, apa yang harus kita lakukan? Apa ya? Gampang. 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, nyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Ih, gampang banget. Ulangin lagi ya. Gimana sih kak caranya supaya Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus? 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, menyanyi, menyembah Tuhan. Nah, kakak ulangin lagi ya gerakannya ya. Dari awal sampai akhir. Ingat-ingat, ayo kakak mau minta kalian semua ingat-ingat. Nanti kita akan coba. Oke, siap ya? Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Yang berbuah harus dibersihkan. Yang tidak berbuah akan dibuang. Gimana caranya dong supaya kita berbuah? 1, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita akan hidup kudus, serupa Kristus, dan dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus? 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, nyanyi menyembah Tuhan. Gampang kan? Nah, coba prajurit Kristus yang baik. Kita mau ulangin lagi. Siap? Kalau bisa ikutin hadiahnya apa ya? Ada deh. Tapi kakak mau kamu ikutin dulu. Ingat-ingat ya cerita awalnya. Diambil dari Yohanes 15. Bahwa setiap cabang yang tinggal di dalam Kristus akan berbuah. Ulangin. Ceritanya apa sih kalau mama tanya? Tadi hari ini kamu udah ibadah, coba ceritanya apa? Oh, gampang mami, gampang. Ya apa ceritanya? Gini nih. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Pinter deh. Terus apa lagi? Yang satu berbuah, yang satu
tidak berbuah. Lalu supaya berbuah mesti diapain? Dibersihkan. Yang tidak berbuah diapain? Dibuang. Nah, supaya kita bisa berbuah, Kristus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Kristus. Supaya apa ya kalau Kristus tinggal dalam aku? Apa? Hidup kudus, serupa Kristus, dan dipenuhi Roh Kudus. Terakhir, gimana caranya supaya aku bisa tinggal terus di dalam Kristus dan Kristus tinggal terus di dalam aku? Gampang. Baca Alkitab. Terus doa. Doanya gini Kak, kan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, nyanyi nyembah. Siapa di sini yang mau Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus? Angkat tangannya. Yuk, Kakak mau ajak kamu nyanyi lagu ini nih. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Gampang kan lagunya? Lagi ya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kalau udah hafal, Kakak ajak untuk sungguh-sungguh. Tangannya nih boleh dilipat gini. Aku nggak mau aku mau di sini aja. Boleh juga, boleh. Nah, tapi gini doang. Matanya tutup. Kalau buka, tutup aja deh, biar konsen, oke? Tutup matanya. Nih kayak Kakak nih gini nih. Dengerin musiknya nih Dek, dengerin musiknya. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, sungguh-sungguh disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengar baik-baik. Tidak ada, no way, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup tanpa Kristus. Hanya ada satu cara untuk kamu bisa hidup serupa Kristus dan menjadi milik Kristus, yaitu kamu percaya Kristus
tinggal di dalam dia. Supaya dengan demikian Kristus tinggal di dalam kamu dan kamu seperti pohon anggur yang berbuah. Caranya mudah, Dek. Mulai rajin baca Alkitab. Siapa di sini yang mau sungguh-sungguh baca Alkitab? Yang mau sungguh-sungguh, gak usah lihat kiri kanan. Bukan orang rumah kamu yang bisa selamatkan kamu. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa bawa kita ke sorga selain Tuhan Yesus. Kalau kamu mau kenal Tuhan Yesus, satu-satunya cara selain percaya Tuhan Yesus, baca Alkitabmu. Yang mau baca Alkitab, jujur, cuma kamu sama Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, Dek. Sungguh-sungguh. Lalu taruh tangan kiri kamu, pegang hatimu sungguh-sungguh. Dimanapun mereka berada, Bapak, saat tangan mereka terangkat, lihatlah kesungguhan hati mereka, Bapak. Mereka rindu mengenal Engkau, mencari Engkau melalui firman-firman-Mu. Saat mereka mengangkat tangan seperti ini, urapan-Mu turun, berkat-berkat-Mu turun, hikmat dan kecerdasan turun, menjamah mereka, supaya saat mereka mengenal Engkau, mereka mengerti firman-Mu dan mereka melakukannya, maka mereka akan berbuah dan buah itu akan tinggal tetap, sehingga ujung-ujungnya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Pada waktu adik-adikku mengangkat tangan, urapan yang luar biasa turun sempurna atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima, Dek. Terima. Terima. Katakan begini, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ucapkan syukur. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Mau seperti-Mu, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Bless you adik-adik. Oke, bagi adik-adik di rumah dan papa mama yang ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita dapat ditransfer ke rekening BCA ya di nomor 687 1160705 atas nama Ilona ya. Jadi silakan papa mama di rumah dan adik-adik yang ingin melakukan persembahan, silakan transfer ke nomor rekening yang tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.